warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ayo tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada temannya yang hari ini tidak hadir? Tidak ada? Alhamdulillah. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang paragraf. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu paragraf? Rafli? Bagian dari wacana yang mengandung ide pokok. Ya, benar ya. Paragraf adalah bagian dari wacana atau karangan yang mengandung ide pokok. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1 tentang ide pokok. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mencari dan menentukan ide pokok suatu paragraf, dan siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dengan benar. Sekarang Ibu sudah ada bacaan dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Nah, melalui bacaan ini kita akan menentukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Sebelum itu, Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu apa itu ide pokok? Belum. Ide pokok suatu paragraf adalah inti atau pokok permasalahan dari sebuah paragraf. Ibu bagikan dulu ya. Sudah dapat semua? Sekarang silakan dipahami dan dibaca di dalam hati. Nanti kita akan membacanya secara bergiliran. Sudah dibaca dalam hati? Sudah. Paragraf pertama akan dibaca oleh Rafli. Paragraf kedua akan dibaca oleh Muhammad Fadli. Paragraf ketiga oleh Miko. Paragraf keempat oleh Ahmad, dan paragraf kelima oleh Repo. Baiklah, silakan dibaca paragraf ke-1, Nak. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, mengaliri, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Baiklah, lanjutkan paragraf keempat, Ahmad. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf kelima, lanjutkan Repo. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki
suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, kita sudah membaca bacaan dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Sekarang, Ibu minta kalian mencari dan menentukan ide pokok pada tiap paragraf. Ayo silakan dikerjakan, Nak. Baiklah, sudah semua dikerjakan? Sudah. Sekarang Ibu tanya ya, Rapli Wijaya, apa ide pokok dari paragraf pertama? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Iya, benar ya. Beri tepuk tangan untuk Rapli. Paragraf kedua, ide pokoknya, ayo Rahmat. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang terus dalamnya sistem gerak. Iya, benar ya. Ide pokok pada paragraf kedua yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang terdiri dari sistem gerak. Beri tepuk tangan untuk Rahmat. Kemudian paragraf ketiga, silakan Muhammad Fadli. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Iya, benar ya. Beri tepuk tangan untuk Muhammad Fadli. Kemudian paragraf keempat, silakan Raza. Tulang merupakan alat gerak pasif. Iya, benar ya. Beri tepuk tangan untuk Raza. Dan ide pokok paragraf terakhir, silakan Niko. Otot merupakan alat gerak aktif. Iya, benar ya. Beri tepuk tangan untuk Niko. Kemudian dari wacana yang telah kita baca tadi dapat kita tarik beberapa informasi, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Sistem gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Nah, ada yang berupa alat gerak pasif. Apa alat gerak pasif? Tulang, ya benar. Beri tepuk tangan untuk Muhammad Fadli. Kemudian alat gerak aktif apa Miko? Otot. Iya, otot. Benar ya. Beri tepuk tangan untuk Miko. Sudah. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Belum ada? Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah ide pokok merupakan inti atau pokok permasalahan dari sebuah paragraf. Ide pokok dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Nah, kemudian dari teks wacana yang telah kita baca, kita dapat memperoleh informasi bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Nah, alat gerak pada hewan terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Silahkan dikerjakan. Apakah sudah semua mengerjakan? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan. Setelah Ibu lihat soal evaluasi yang telah kalian kerjakan sudah baik dan benar, minggu depan kita akan belajar mengembangkan ide pokok. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Dan sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa